Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan, mau menyembah Dia. Kita mau bangun mezbah hari ini biar Tuhan bertahta atas setiap penyembahan kita. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini, buat hari ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bernafas dengan sehat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan walaupun apapun kondisi kami pada pagi hari ini, kami akan tetap berkata, Tuhan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Karena kami mau mengucap syukur Tuhan pagi hari ini dengan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat setiap kami datang pagi ini memberikan penyembahan kami, memberikan pujian kami. Yesus bertata atas pujian, bertatalah atas penyembahan kami. Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Perbuatan-Mu nyata atas hidup kami, pemeliharaan-Mu nyata atas setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu besar Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu sempurna. Oh, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Engkau yang sudah menjagai kami sepanjang malam, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Bahkan pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan, melakukannya menjadi landasan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur pagi ini kita masih boleh bertemu kembali di Mesbah Syukur. Ya, saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik, pagi ini saya ambil firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, Saudara. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 20. Judul perikopnya adalah tugas Timotius, Saudara ya. Ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Iya, saudara yang terkasih ya. Jadi kita membaca di sini tugas Timotius. Rasul Paulus itu sangat menghargai karunia ya yang dimiliki oleh seseorang, termasuk Timotius anak rohaninya, saudara. Iya.
Dan Rasul Paulus juga ya sama seperti gembala ditabiskan dan dikhususkan untuk pelayanan di gereja masa kini. Ya, Timotius dikhususkan untuk melayani ketika para penatua menumpangkan tangan atasnya. Ya, dan rupanya dalam upacara ini beberapa orang percaya telah bernubuat tentang karunia dan kekuatan Timotius. Perkataan dari Tuhan ini pasti telah mendorong semangat Timotius di sepanjang pelayanannya. Jadi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi saudara, ternyata di dalam perjalanan Timotius mengikuti Rasul Paulus sebagai anak rohani, ya, dia mendapatkan nubuatan tentang karunia bahkan pelayanannya ke depan. Jadi Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, ya, di dalam kamu menjalani hidupmu dan menantikan setiap nubuatan di dalam pelayananmu itu, maka kamu itu akan menjalani perjuangan yang berat, ya, kata Rasul Paulus. Tetapi ya, kamu harus memperjuangkan semua masalah, semua tantangan itu dengan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati nurani yang murni kepada Tuhan. Ya, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada anak rohaninya Timotius di dalam pelayanan itu, dalam hidup ini, ya, sama dengan kita menjalani hidup ini tidak mudah. Akan ada tantangan, akan ada persoalan, akan ada hambatan. Tetapi kamu tidak perlu takut, yang penting kamu menjalaninya dengan iman, kata Rasul Paulus, dan hati nurani yang murni. Ya, ikuti saja hati nurani yang murni itu, karena di dalam manusia itu ada yang namanya hati nurani, saudara. Ya, hati manusia itu tempat Tuhan berbicara. Ya, Tuhan memberikan petunjuk di dalam roh manusia. Dan ketika kita mengikuti, ya, petunjuk hati nurani yang murni itu, Rasul Paulus bilang, ya, engkau akan beroleh kekuatan di dalam hidupmu. Tetapi ya, ayat 19 di sana dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di sini Rasul Paulus juga memberikan sebuah peringatan kepada Timotius, jangan bermain-main dengan hati nuranimu itu. Tuhan berbicara kepada manusia di dalam hatinya. Ya, dan ketika kita terus menolak ya hati nurani yang murni itu yang selalu mengajarkan yang baik. Hati nurani yang murni itu menuntun kita kepada sesuatu yang baik. Hati nurani itu yang mengajarkan kita. Mazmur Daud berkata, di tempat tidurku hati nuraniku mengajari aku tentang hukum-hukum Tuhan. Jadi ya, Tuhan berbicara lewat hati nurani manusia yang murni, ya. Dan ketika hati nurani itu terus kita tolak, maka itulah yang akan menyebabkan iman manusia itu kandas. Ya, seperti contoh saudara, ketika Kain akan membunuh Habel, Tuhan bilang kalau hatimu itu baik, maka wajahmu berseri-seri, lihat dosa sudah mengintip engkau di depan pintu. Tapi Kain membiarkan hatinya itu dikuasai, ya, oleh dosa, oleh kebencian, saudara, sehingga hatinya menjadi panas, ya. Tetapi suara Tuhan yang murni di hatinya itu dia tidak mau dengar. Sehingga apa yang terjadi, dosa mengintip dia, membujuk dia, dan dia akhirnya melakukan pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika terjadi pembunuhan, ya, Kain memberontak di hadapan Tuhan, akhirnya hidupnya pun terkutuk. Orang kalau menolak hati nurani yang murni itu, saudara, kandaslah iman mereka. Ketika orang melakukan persinahan contoh atau perselingkuhan, maka hati nuraninya akan berbicara kepada dia, ya, untuk dia bertobat, tinggalkan dosa itu. Tapi banyak orang yang tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan hati nuraninya. 1 hari, 2 hari hati nuraninya berbicara, menegur dia, menyadarkannya dia, tapi dia gak mau bertobat. Akhirnya kandas imannya, sehingga apa? Ya, tidak peduli lagi dengan dosa, nikmati dosa perselingkuhan sampai kepada perceraian. Ya, ketika orang kepahitan kepada orang, hati nurani akan mengingatkan jangan kepahitan.
Hati nurani mengingatkan akan firman hukum-hukum Tuhan, sebab Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati nurani manusia. Jadi sebenarnya kita ini baca Alkitab atau tidak, sebenarnya jauh dalam lubuk hati kita tuh Tuhan sudah menaruh hukum-hukumnya untuk terus mengingatkan kita, menuntun kita. Tapi tergantung saudara, saudara mau mendengar atau tidak, sehingga banyak orang yang imannya kandas dan murtad karena dia tidak lagi mendengarkan hati nuraninya yang tulus itu saudara. Tuhan ingatkan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius anak rohaninya, hati-hati di dalam perjuanganmu dalam pelayanan yang sudah diteguhkan oleh nubuatan para penatua. Kamu harus memperjuangkan perjuanganmu dengan iman dan hati nuranimu yang murni. Tapi beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jangan menganggap remeh suara hati nurani saudara, karena kalau kita terus mengabaikan maka kandas iman kita. Kita katakan di sana di antaranya seperti Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jera untuk menghujat. Rasul Paulus menyebut dua nama di sini, Himeneus dan Alexander. Kemungkinan ini adalah kedua orang yang ada juga di dalam jemaat, tetapi mereka menyesatkan jemaat dengan pengajaran-pengajaran palsu. Sehingga Rasul Paulus berkata, dia menyerahkan mereka kepada iblis. Sebenarnya bukan karena Rasul Paulus yang menyerahkan, karena memang mereka ini utusan iblis. Ada utusan-utusan iblis dalam hidup kita, pelayanan kita yang akan mengacaukan saudara. Dan karena itu Rasul Paulus bilang dia kembali menyerahkan mereka kepada iblis. Kenapa? Karena mereka dikeluarkan dari dalam pelayanan sebab tidak sesuai dengan pengajaran atau doktrin yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus saudara. Karena itu saudara, mari kita berdoa pagi ini kalau Tuhan ingatkan kita untuk mendengarkan suara hati nurani kita yang murni. Biarlah kita mau belajar taat dan dengar-dengaran saudara, supaya hukum Tuhan, firman Tuhan yang sudah ada dalam hati nurani kita itu ketika berbicara mengingatkan kita, biar kita mau taat, agar iman kita tidak kandas dan kita boleh semakin melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau merenungkan firman ini saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, biar Tuhan, Engkau yang menjagai hati kami Tuhan, Engkau yang akan mengubahkan hati kami, agar hati kami ini penuh dan menjadi hati yang tulus di hadapan Tuhan. Biar kita mau bilang, ubah hatiku Tuhan, seputih hati-Mu, ubah hati kami sesuai dengan kasih-Mu Bapa, agar kami bisa dengar-dengaran taat dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus seperti-Mu. Tuhan, biar Engkau terus menjagai hati nurani kami dan ajar kami untuk terus taat ketika hati nurani kami berbicara, mengajari kami tentang hukum-hukum Tuhan. Ajar kami peka Tuhan, supaya kami mendengarkan hati nurani kami, agar kami tidak salah melangkah dan kandas iman kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Orang yang tidak mau mendengarkan hati nuraninya itu sama dengan mengikuti ajaran iblis yang tidak mau taat kepada firman Tuhan.
Biarlah kami terus dituntun oleh hati nurani kami, karena di dalamnya ada firman Tuhan. Yang tulus ikhlas, hati nurani yang murni, tidak ada kepahitan, kebencian. Berkati setiap kami Tuhan yang pagi ini bangun untuk melakukan aktivitas, yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan jagai, lindungi. Yang berulang tahun hari ini Tuhan, berikan anugerah-Mu, berkat-Mu. Terima kasih buat 1 tahun Tuhan tambahkan. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani kami di dalam Tuhan. Terima kasih buat semua berkat Tuhan tercurah atas hidup kami pagi hari ini. Tuhan berkati yang sakit, Engkau sembuhkan, jamah dan lawat. Mereka yang terikat dengan dosa Tuhan bebaskan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Pak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri. Indonesia aman, tentram dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan curahkan bagi kami dan bangsa ini Bapa, bahkan bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom dan Immanuel.